wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan segala risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk golongan di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz Ismaidas yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan hijrah. Ustaz, ada waktu kurang lebih sampai jam 1:30, mungkin 10 menit untuk sesi tanya jawab pada Ustaz, kami persilakan. Baik. Satu dua. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul di sini untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, sama-sama mempelajari sunnah Nabi, sama-sama mempelajari cara untuk kembali kepada Rabb kita nanti. Karena mati itu pasti, hidup nggak lama. Kematian itu niscaya. Berapa banyak orang nyiapin duit supaya bisa hidup tenang, tapi dia lupa mati lebih lama. Orang nggak siap hidup susah, tapi dia siap mati menderita. Padahal kalau orang nggak kuat hidup susah, maka harusnya dia mikir mati itu hidup yang lebih panjang. Kalau dia cuma mikir, saatnya orang-orang yang mudasir, yang lemes bangkit. Kita susah bangkit. Kenapa? Ntar pas saya doang kali ya. Kalau ngaji azan jam 12 kurang, ngumpulnya 12:30. Pas saya doang. Emang begitu. Saya udah husnuzon aja kalau jangan saya doang nih. Mungkin nggak ada saya, rame kali. Rame penuh ke belakang-belakang ya kan. Kerja lagi pada kerja rame. Yang ngaji sedikit. Ya harus revolusi mental. Kalau memang mulainya 12:30, kasih tahu, Ustaz, kita mulainya 12:30. Jadi saya mendingan sholat di situ tuh, di masjid. Di masjid mana? Paroyan. Sebab kalau di sini kadang-kadang berdua ya. Pas kebetulan tadi saya agak telat karena muter. Alhamdulillah ada temennya berdua. Biasanya sendiri. Rubah. Kita merubah bangsa, nggak merubah diri sendiri. Jauh panggang dari api. Kita ibarat kipasin kambing guling di sini. Tapi panggangannya di sono. Sampai botak tuh kambing ketawa aja. Nggak panas, Pak. Iya nggak panas, apinya di sono. Sabar aja ya. Nggak bisa begitu. Ya kan? Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Merubah diri baru merubah sesama. Makanya disebut aslim nafsaka wat ughairaka. Perbaiki diri, rubah lingkungan kita. Jadi ada seorang anak muda kuliah di universitas yang
sangat terkenal di dunia, universitas Islam. Kebetulan dia kuliah di bidang-bidang yang umum. Ketika dia mau sholat dia bingung. Mahasiswa baru kan, habis di ospek gitu ya. Kalau sekarang di ospek kan serem-serem. Kalau di situ, kalau dulu ospek nggak serem, konyol-konyol, gantungin susu bendera di sini, pakai caping patani sambil teriak-teriak gitu ya. Kalau sekarang, sampai dipukulin. Kita mau nyari ilmu, malah jontor gitu. Itu revolusi mental. Mental apa bullying masih dipakai? Bullying dihapusin dong. Saya setuju ospek dibubarin. Diganti dengan kegiatan yang lebih baik. Perkenalan kampus yang lebih baik. Misalnya, siswa baru dilatih bisnis. Mahasiswa baru nih, masuk kampus langsung dilatih bisnis. Ya kan? Nggak pakai bullying-bullying, nggak pakai ancaman-ancaman. Orang ulama-ulama dulu nggak ada yang pakai dibully-bully. Sukses saja. Hadirin sekalian, dia pas di kuliah, dia mau sholat. Dia nanya, ini musola sebelah mana? Oh, musola nggak ada di kampus kita. No, kampus sebelah ada. Di kampus ini nggak ada, di fakultas ini. Terus sholatnya di mana? Cari di pojok. Kalau bawa bahasa kita, di bawah tangga, kecil lagi. Kecil, mungil, imut, tapi jorok. Kalau kecil mungil ngangenin kan enak juga ya. Ini kecil mungil, jorok, berantakan gitu. Waduh, saya nggak demen banget nih. Kok sholat di sini sih? Ya emang sholat di sini pak. Yang sholat juga seorang dua orang. Kayaknya dicari kayak seperti lobi, ya mungkin tempat terima tamu, tempat main ya, tempat duduk-duduk di kampus dalam gedung yang agak kosong. Orang liatin, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kaget orang. Apaan dia azan di sini? Dia sholat. Ada yang lihat, wah dia sholat sendiri. Besok dia lakuin, dibilang orang gila. Ngapain azan di sini? Ya biar orang lain bisa ikut sholat bareng-bareng. Itu aja dijawab. Ayo yang mau ikut, diajak ayo yang mau ikut barengan. Lama-lama diikutin satu orang. Security ngikutin 3 orang, 5 orang, sampai 10, 20 orang ngikutin. Gak nyampe sebulan udah pada ngikutin sholat di situ. Dipanggil mereka-nya. Kenapa engkau bikin gerakan yang aneh-aneh? Pak, saya mau sholat, masa aneh sih pak? Bapak muslim kan pak? Muslim. Ya bukan kalau mau sholat di bawah. Pak, kalau sholat di bawah saya sendiri pak, pahalanya bagaimana? Ya kan bapak muslim, harusnya kita sholat. Ya kamu ganggu tempat umum. Supaya nggak ganggu pak, bikin di tempat yang layak. Kan kita muslim punya hak. Baik kalau begitu, kamu yang tanggung jawab ya. Kamu yang tanggung jawab, kamu yang harus menuhin, kamu yang harus ngelamin. Siap. Dibikinin masjid paling ramai di kampusnya. Fakultas lain yang belum ada masjid, akhirnya ngomong semua minta masjid. Satu orang merubah keadaan. Orang itu jadi ulama besar. Namanya Hasan al-Banna. Dia yang memimpin gerakan di Mesir. Sampai gerakan itu menginspirasi sampai ke Indonesia, munculnya Dewan Dakwah, Masyumi dan lain sebagainya. Ini kalau kita bilang Masyumi bukan cuma satu kelompok ya. Masyumi itu luar biasa. Seluruh elemen Islam di Indonesia dulu gabung Masyumi sebelum dipecah belah gitu. Dari satu orang. Belum lagi suatu ketika dia berjalan. Ulamanya udah lulus kuliah. Dilihat umat sholat nggak mau, segala macam nggak mau. Sementara dai cuma ngomong doang. Kalau dai ngomong doang apa yang terjadi? Umat hancur. Indonesia nggak belajar sejarah. Tahun 48 ulama ditangkepin, dikumpulin satu rumah, ditembak PPKI, diculik-culikin. Kita nganggap wah komunis korban, dia ngebunuh, ngebantai ulama. Anak KMI ditangkepin, dibunuh, diperkosa. Itu PKI. Kenapa? Kalah karena PKI dulu masanya luar biasa. 48 kuatnya di daerah Madiun. Ya kan? Wah, berkuasa. Ketika Islam sedikit, dia diinjek-injek. Boro-boro mau sholat, pakai jilbabnya nggak boleh. Ya kan? Oh, kita bikin gereja dilarang. Enggak sih, nggak dilarang. Gereja banyak kok di mana-mana. Jakarta dihitung banyak gereja. Tapi di barat, di Singapura susah bikin masjid. Di Australia bikin masjid susah. Bahkan dicoret-coret orang. Bahkan di Jerman pakai kerudung ditusuk.
dibunuh. Di Indonesia nggak ada. Ada orang Kristen tahu-tahu dipukul karena agamanya? Nggak ada. Kita mau hormati. Umat Islam itu begitu. Kalaupun kita membicarakan agama lain, nggak memusuhi. Waspada, jangan sampai kita kejebak dengan cara-cara sesat. Apa itu? Pacaran beda agama, nikah antar agama, doa bersama. Doa mah, kalau mau bersama sesama agama, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng, minta sama Tuhan yang mana? Iya kan? Doa Tuhannya banyak, Tuhan dia lain, Tuhan dia satu. Allah nggak ngakuin Tuhan banyak, karena kafir, nggak masuk dalam hamba Allah udhuli di janati, wadhuli janati. Nggak masuk dalam hamba Allah. Wadhuli fi ibadi, nggak masuk ke dalam aturan hamba Allah. Nah hadirin sekalian, akhirnya Albana kesel. Wah ini harus kita dakwah nih. Ketika umat Islam jauh dari agamanya, pemimpin ulama sibuk berpolitik, rakyat jauh dari agama, sesat di mana-mana. Kalau di Indonesia tahun 65 PKI berkuasa, sampai seorang letkol bisa membunuh jenderal. Letkol pasukannya cuma 60 orang satu batalion, tapi mampu ngebunuh jenderal. Panglima ABRI dibunuh, Menteri Pertahanan dibunuh. Menguasai RRI, itu doktrin. Umat Islam cuma lupa sama sejarah, ya kan? Agama dipermainin, Tuhan nggak ada. Wah itu kan PKI Indonesia Pak. Komunis di Cina sampai sekarang memenuhi bangsa Uighur, Xinjiang. Muslim di Cina dibantai sampai sekarang. Umat Islam nggak ada sih. PKI aja kalau berantem cuma mebar. Masalah siapa yang nyerang duluan kita harus tabayun, ya enggak? Nah hadirin sekalian, dibilang FPI keras, ngomongnya kasar, ustadz ngomongnya kencang. Saya ngomong nggak pakai bahasa jelek ya, mohon maaf, saya kasih tanda kutip bip gitu ya. Saya nggak nyebut bajingan, nih contoh ya. Saya nggak nyebut, mohon maaf tadi ya, contoh kata BANGSAT, ya kan? Saya nggak ngomong, ayo kita bunuh-bunuhin semuanya. Ulama-ulama dibilang, ulama kalau ceramah keras-keras sih. Lah keras emang dilarang. Ya nggak boleh kan kasar. Nah itu wakil gubernur sering ngomong kasar. Nggak ada yang protes. Kan nggak fair. Mendingan dia non muslim tapi baik. Siapa bilang? Ulaika syarul bariyah. Dalam Al-Baqarah disebutkan orang kafir itu lazina kafaru. Orang-orang yang kafir itu ulaika syarul bariyah. Mereka makhluk terjelek. Kok dibilang baik? Dia baru jadi satu orang aja, kita mau ibadah susah, beneran. Acara keislaman susah. Mau kurban aja direpot-repotin, pakai wacana yang aneh-aneh. Ya enggak Pak, kalau memang kita mau kurban, pemotongan kurbannya mesti satu tempat Pak. Buktinya kita ngikutin Saudi, di Saudi aja satu tempat. Iya Pak, kalau mau ngikutin Saudi semuanya, di Saudi gubernurnya muslim, gak kafir. Wakilnya juga gak kafir. Ya kalau contoh semuanya. Di Saudi minuman keras haram. Dari sana penyentuh Saudi. Saudi gajinya gede. Kalau kita mau begitu gaji kita mesti gede juga. Kenapa? Karena ketika orang pemotongan hewan di Saudi, itu ribuan hewan dipotong sehari bisa. Jagal kita satu tempat mengurusin hewan di Jakarta. Ntar yang bungkusin kambingnya dia juga sanggup. Yang bagiin kongkong dia juga. Yang ngantar ke kita dia juga. Bisa begitu. Keder panitianya. Kalau pemimpin mau begitu, dia siapin dulu perangkatnya. Masjid, bawa hewan kemana, nanti dibalikin dalam bentuk apa. Jadi enak. Kita kasih kambing hari ini, ntar dibagiin tahun depan. Enak. Orang belum siap. Nah ini contoh bahwa ya, mengada-ada akhirnya. Iya kan? Makanya kolom agama mau dihapus. Baru mau jadi gubernur ngomong begitu. Saya kalau dia nggak ngomong macam-macam, umat Islam cuma saya mau ngasih tahu, jangan orang Islam disalahin, belain orang kafir. Akhlak kita di mana? Kecuali kalau umat Islam yang mulain. Ada orang Islam yang ngata-ngatain, ulama yang ngata-ngatain, nggak ada. Tapi dia udah mulai ngancem-ngancem, Muhammadiyah dikata-katain. Semuanya diomongin begitu. Jadi kesannya luar biasa begitu. Satu orang banyak omong, kita diem aja disuruh. Ustadz ngomong dikit, ini masa saatnya kita merubah.
Ntar ketika agama nggak ada baru nangis. Nangis udah pas bapak udah meninggal, mau minta tolong sama siapa? Ustadz baru dikumpulin. Jangan dah Ustadz nggak boleh ngomong, nggak boleh ngaji, nanti ngajiin sendiri. Ntar kalau istri udah kesurupan, anak udah kesambet, ya udah urus sendiri aja dah, ya kan? Ntar kalau udah punya musibah, gak usah ke Ustadz. Masa Ustadz cuma mau belajar ikro baru ke Ustadz? Kalau mau belajar bukan cuma ikronya, tapi menegakkan ikronya di masyarakat, baru kita bener. Al-Bana ngelihat begitu, waduh ini Ustadz sibuk politik. Sibuk politik. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat jauh dari agama, PKI berbudaya di Indonesia. Akhirnya dikumpulin di dakwah, di warung kopi, ngajak ngobrol temannya. Tuh, bangkit. Diajak ngobrol apa? Tukang sayur, ya kan? Tukang gunting rambut, tukang batu. 6 orang ngumpul ngaji. Akhirnya berapa saat kemudian dia ngumpul, Tuan, selama ini kita udah ngaji, bagaimana kalau kita lakukan sesuatu? Yaudah, kita bikin apa? Begitu. Gimana kalau kita bikin tempat ibadah, biar kita bisa ngajak orang lain ngaji yang benar, bikin musola. Dari musola lahir sebuah gerakan Subhanal Muslimun. Dari situ lahirlah sebuah arus kebangkitan Islam. Dari tukang batu, asal mau berubah, saatnya kita berubah. Apa yang mesti dirubah? Ini harus langsung loncat, karena waktu kita ya. Sebenarnya kalau kita mau kaji lebih lanjut masih bisa. Apa yang mesti kita rubah? Yang pertama jelas rubah akidah. La ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada. Non muslim nggak apa-apa. Kok tabayinus minal ghoi, karena yang jelas udah benar, yang batil udah benar, yang hak udah jelas, yang batil udah jelas. Udah jelas dah, nggak usah dipaksa juga sebetulnya. Orang kalau ngerti agama pasti nerima Islam. Laki perempuan nggak boleh berduaan supaya nggak terjadi zina, ya kan? Ibu punya anak perempuan, diajak temannya cowok, tahu-tahu terjadi pemerkosaan di mana-mana. Ya, yang salah anak mudanya, tapi kita juga salah. Jangan nyalain korbannya. Korbannya kan kena lingkungannya. Masyarakat salah kenapa? Karena laki perempuan dibolehin berduaan. Nggak boleh perempuan dia sendirian pulang. Kalau malam-malam nggak ada muhrimnya. Kalau siang oke, dia mau kerja. Malam lebih berbahaya. Jemput anak perempuannya. Siapin lingkungan yang baik. Kantor pulang jangan sampai malam. Setelah itu pulang malam perempuannya ngayap lagi jauh-jauh, urusan dia. Ya kan? Berarti dia yang nyari penyakit. Tapi kantor pulang lebih awal, diatur. Nah kita repotnya begitu. Jadi ketika masyarakat Islami, orang untung, jujur enggak harus, bohong nggak boleh. Udah jelas yang batil dengan yang hak. Kalau yakfur bitogut, barang siapa dia mengkafirkan togut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia akan berpegang teguh dengan tali yang amat kuat. Kebahagiaan di dunia dan di surga, sa'adatud daroin. Kebahagiaan di dua negeri dunia dan akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Allah waliyul ladzina amanu. Orang beriman itu hijrah. Orang beriman itu syaratnya walinya cuma Allah. Diminta ke Allah. Dia berharap ke Allah. Karena berharap makhluk, berharap sama makhluk kecewa. Kita sakit ngarepin temen bawa buah mangga. Dia nggak datang. Dia tahu kita sakit aja enggak, malah nanya, kenapa kemarin nggak datang? Kan kita rapat. Nanyanya begitu. Lain kali yang bener dong kalau mau rapat. Harusnya nanyanya baik-baik. Ada apa? Apa sakit? Apa-apa? Berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi kesulitan, berharap tetangga minjemin duit, boro-boro, miskinan dia sama kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berharap pengen nikah, berharap minta jodoh dari guru ngaji kita. Ternyata guru ngaji kita jomblo, nggak laku-laku. Gimana kita mau berharap? Berharap sama Allah. Nah, hadirin sekalian, Allah ada pelindung orang beriman, satu-satunya wali. Walazina kafaru auliya. Orang kafir itu pelindungnya banyak. Orang kafir itu menganggap Tuhannya banyak. Dia tergantung banyak. Jadi kalau nggak ada harta dia stres karena Tuhannya harta. Kalau dipecat dia stres karena Tuhannya pekerjaan.
Nggak ada narkoba dia stres karena Tuhannya narkoba. Ketika orang percaya sama selain Allah, dia berharap sama sesuatu yang nggak ada. Dia minta sama sesuatu yang nggak punya. Dia mencari sesuatu yang nggak pasti. Dia mengejar sesuatu yang fata morgana. Sia-sia. Dia mengejar sesuatu yang akan berlalu. Kenapa? Musyrik. Berharap pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berharapnya manusiawi karena janji, berharap nggak ada masalah. Menggantungkan harapan sama Allah doang. Sementara orang kafir, Tuhannya banyak. Harta dijadiin Tuhan. Makanya panggilan azan jadi miss call, panggilan tak terjawab. Iya kan? Kalau panggilan bisnis segera. Baru di ping aja udah mau pesan berapa ya? Baru di ping. Iya kan? Nah, hadirin sekalian, walazina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuna minan nur ila zulmat. Sungguh sembahan, keyakinan kepada selain Allah itu akan menyesatkan kita. Yukhrijuna minan nur, mengeluarkan kita dari iman kepada kekafiran, membuat kita jauh dari agama kepada kesesatan. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Tertipu pada bayang-bayang, fata morgana. Dilihat ada, disamperin hilang. Itu fata morgana. Kita haus kelihatan air, pas kita samperin ternyata kosong, fata morgana. Nah, hadirin sekalian, hijrah secara iman. Suatu ketika ada orang pergi haji. Kalau orang dulu kalau pergi haji itu berarti udah siap mati. Kalau di Indonesia dulu yang namanya pergi haji pulangnya jadi pejuang. Orang Belanda takut, makanya dinamain haji. Berarti ini calon pemberontak, Erlander ekstremis, gitu. Sebab ketika dia pulang haji berarti dia siap untuk agamanya. Kalau sekarang memang enggak. Ada di Tanah Abang haji germo ada, germo yang haji ada. Ya kan, di Doli sebelum dibuarin ada. Udah gitu umat Islam pada belain lagi. Oh, masa prostitusi aja dilarang sih? Bagaimana? Sekarang prostitusi Doli online, ada online. Ya kan? Jadi kalau kita ngehina presiden, ditangkap. Ngehina polisi ditangkap, ngehina Allah nggak ditangkap. Nah, itu dengan jualan online, maksiat, itu ngehina Allah. Ngehina Islam nggak ditangkap. Bikin situs ngejelesin Islam nggak bakal ditangkap. Ngehina Nabi nggak bakal ditangkap. Ngehina presiden baru tangkap. Kan muliaan presiden dari Nabi. Ya kan? Hadirin sekalian, ini contoh luar biasa dikit. Dia pergi haji. Ketika pergi haji, dicegat di jalanan. Diambil hartanya, dibuang. Dia dibuang, diikat dalam sebuah gua. Kering kerontang. Udah mau mati, nggak bisa lari, orang diikat. Dia cuma doa, ya Allah. Sebagaimana dalam Quran. Ya, dan siapakah yang mengabulkan orang-orang yang meminta, yang kesusahan. Ya Allah, sungguh hamba-Mu yang sedang kesusahan, ya Allah. Dia minta, tolong aku ya Allah. Allah, berikan yang terbaik. Kalau harus mati, dimudahkan. Ya kan? Kalau hidup, diberikan jalan keluar. Pas sudah kelaparan berapa hari, tiba-tiba datang burung gagak. Kita ada burung gagak, takut langsung. Wah, ini bawa sesuatu nih. Berarti ada orang mau mati. Ya kalau dia nggak takut, orang dia mau mati, orang mau bodoh. Yang lain mati, orang dia udah mau mati. Lihat burung gagak, oh, kalau kita takut, kenapa? Banyak kan tahayul. Ini ada burung gagak, dilihatin. Ternyata bawa roti. Makan roti di samping dia. Sampai rempah-rempahnya bersisa banyak gitu. Akhirnya dia makan rempah-rempahnya. Sampai dia kuat. Burung gagaknya pergi. Besok balik lagi begitu. Besok, dia yakin. Burung gagak bawa roti kan, mohon maaf ya, kita nggak ada cerita. Burung dara aja bawa surat udah bosan, sekarang nggak ada. Dulu burung merpati bawa surat, sekarang udah nggak ada. Sampai apalagi bawa roti. Oh, ini bawa roti. Waduh, ini kenapa? Suatu ketika burung dara ini, burung gagaknya nggak bawa roti, bawa orang. Pas burung dara datang, orang ngikutin, kaget diselamatin. Orangnya Malik bin Dinar. Dia tanya, Tuhan, bagaimana Tuhan ada di sini? Diceritakan, kaget. Saya minta sama Allah. Ternyata ketika nggak ada lagi yang bisa nolongin, Allah ada.
sama Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, datang orang. Yang dia tanya sebaliknya, Tuhan ngapain kemari? Itu orang kenapa bisa sampai goa? Itu saya aneh. Saya lihat burung gagak bawa boroti. Saya kaget. Ini aneh nih, ada apa? Diikutin. Saya ngikutin nggak berasa, ternyata udah jauh banget. Kemana-mana saya ikut, gitu ya. Di burung dara nggak jauh-jauh diikutin. Ternyata sampai di sini. Allah yang menggiring dia untuk menolong hamba tadi. Malik bin Dinaar waktu itu belum jadi ulama. Dia terenyuh dibilang, ternyata Allah maha segalanya. Akhirnya diajak keluar, jauh dari tempat mana-mana, nggak minum. Malik bin Dinaar nggak bawa minuman juga karena mendadak gitu ya. Pas di jalan ketemu air. Fata Morgana bukan, karena ada rusa minum di air itu. Oase. Begitu kan oase, airnya banyak. Wah, airnya penuh. Ayo kita minum. Pas mau minum, rusanya kabur. Pas rusanya kabur, airnya nyusut sampai bawah. Ngambilnya masih turun. Bingung Malik bin Dinaar. Kok jadi begini, Dit? Ya Allah. Kenapa? Hamba-Mu Engkau persulit. Bukankah rusa tadi minum dengan gampangnya? Tiba-tiba ada jawaban, ada suara gitu ya. Sungguh rusa-rusa tadi bertawakal rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian mengandalkan rezeki kalian pada rusa-rusa tadi. Wah, ada rusa. Wah, pasti ada air nih. Ya kan gitu. Ya kan? Alhamdulillah dia tolong. Kalau bukan dia aja. Kita sama orang tuh bersyukurnya luar biasa. Sama Allah kita nggak tahu diri. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kenapa rusa tadi bersih? Karena dia tawakal sama Allah. Anda enggak. Hijrah secara akidah. Kalau Allah mau nolong, Allah berikan pertolongan walaupun enggak masuk akal kita. Kalau Allah memberi, Allah berikan pemberian walaupun tanpa logika kita. Rezeki itu begitu. Kita lagi udah rapi nih, jualan kambing segala macam, memotong kurban, ya kan? Uang udah kita kumpulin semua, ya kita belum bagi karena hitungan belum selesai. Yang relawan juga belum dibagi. Paling yang butuh kita kasih nih. Yang butuh siapa? Kita bagi lewat keuntungan. Kita belakangan. Ibarat kata, kalau orang ngasih minum, dia minumnya belakangan. Ini kita ngasih minum, kita minum belakangan. Kalau kita kasih makan, kita makannya belakangan. Ini kita kasih makan, kita duluan. Kenapa? Karena masyarakat kita gengsi. Akhirnya kita rubah sunahnya. Kita duluan. Ya makan yuk. Ayo makan. Ayo kita makan duluan. Ayo nih, saya jajalin. Begitu masyarakat kita sekarang. Padahal kalau kita dikasih makan, ya kecuali puasa boleh memilih ya. Ya makan. Itu sunahnya begitu. Dikasih hidangan, ambil. Kecuali kalau dikasih sedekah, boleh kita nolak. Kecuali kasih hadiah barang yang tertentu, boleh kita nolak. Tapi kalau dikasih makan, hidangan, hormati. Kembali masalah tadi gitu ya. Ini sampai di mana? Rusa. Ada yang sekalian. Yang pertama, hijrah secara akidah. Ya, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, yang tadi. Akhirnya kan uang saya belum ambil. Karena saya bagiin yang butuh dulu. Pas Idul Kurban tuh. Motong pertama ada yang nyumbang sapi sama berapa banyak kambing di Jakarta. Karena di daerah, kita ngirim ke daerah nih. Di Jakarta masih sisa juga kambing yang orang ngirim. Mau dipotong di situ, dibagikan di bantaran kali. Bantaran kali, rumah yatim, dan tukang sampah, sama kampung pemulung kita bagiin. Pas 2 hari lagi nggak megang duit, pagi. Ke ATM juga, ATM pas lagi rusak. Magnetiknya lagi rusak. Waduh. Bingung juga nih. Nggak enak juga mau minta hak gitu ya. Ya udahlah. Pas jalan ada yang nelpon pagi tuh. Saat masih ada kambing nggak? Oh, kambing mah banyak. Masih ada kambing. Kambing masih ada. Kalau mau kambing habis di dunia bingung orang. Oh, kambing masih banyak. Saat saya butuh lagi, dia butuh 2. Saya bilang datang aja dulu, ntar saya kirim nggak cocok. Lihat, nih udah hari gini nggak, ya mungkin barang cocok-cocokan, barang sih ada terus. Datang, ada mahasiswa datang, kita butuh berapa ekor kambing gitu. Ini kandang yang begini di sisanya nih, ini punya orang, tapi
kalau mau segede gini harga sekian. Masuk nggak tuh? Oh nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Bener ya? Ya udah nanti balik aja, nanti saya langsung kirim. Ya nggak berapa lama. Yakin aja sama Allah. Bismillah. Bismillah, Ustaz. Saya bilang, nelpon nggak mungkin karena kandang kita kan diperpanjang. Kalau kita nelpon sekarang nyampainya kapan? Orang mau dipotong. Muter aja Bismillah. Kandang sebelah ada, kandang sono jajal. Ustaz datang ke situ, kami masih ada. Ada sih. Mau yang mana? Mau kita lihat, cocok barang. Yang ini aja. Berapa harganya? Harganya sekian gitu. Dibeli sama yang nyari tadi. Satu kambing yang harusnya harganya cuma 2 juta, dibayarin 2.700. Lebih berapa? 700. Begitu doang. Sepagian. Ada yang ya lagi nggak jualan. Lagi nggak jualan. Karena keuntungan kita kasih buat lembaga kan. Paling yang bantu aja, yang digaji, yang kerja. Pas lagi nggak jualan, ya udah semua keuntungan. Pas lagi keuntungan semua megang, pas kita lagi saudara lagi pada mau minjem uang, mau nikahan, ya kita nggak megang banyak. Gimana caranya? Ya tahu-tahu dia nelpon. Malam takbiran. Saat butuh kambing nih. Waduh, saya lagi nggak jualan nih segala macam. Iya Saat, ya udah gampang. Butuhnya kemana? Ini cocok nggak bentuknya? Ntar saya, foto ada foto. Ya kira-kira lah. Jadi Saat butuh 4. Ya udah ya, alamat Saat. Nanti kalau seandainya kambingnya nggak cocok ngomong, balikan aja. Telepon aja ke beberapa orang. Ada kambing. Akhirnya ada. Siap, kambing siap. Langsung antar ya. Langsung antar. Ya kita beli yang kelas sekian dalam segala macam. Dia dibeli waktu itu sekitar 2 jutaan. Kita bayar cuma 500. Ya dia ngambil cukup banyak. Satu kambing 500. Kalau dia ngambil 10 berapa? 5 juta. Semalaman doang tuh. Nggak nyampe semalaman sih, sementaran doang. Dan kita nggak gerak, duduk doang. Kalau kita yakin mau Allah minta, kita butuh ya Allah nih. Ada yang butuh nih. Ada aja. Pak kemarin gizi buruk. Kita evakuasi. Dannya lagi nggak ada. Ya kan? Kas agak kosong gitu. Telepon. BBM Ustaz gimana mau udah gizi buruk jantungnya bolong lagi tuh anak balita. Ya Allah gimana? Ya Allah, saya broadcast juga. Kita broadcast belum ada yang nyumbang itu. Kita mikir juga gitu. Akhirnya masuk kan buat gizi buruk sekian. Kita seneng. Bu, beres Bu. Beres. Evakuasi Bu. Evakuasi Ustaz. Ya, kita alhamdulillah selamat tuh anak. SMS Ustaz nggak ketolong, meninggal. Pada waktu kita girang, kita lupa. Ya Allah, kita girang gara-gara dapat duit, kita lupa. Yang nyelamatin Allah. Harusnya sebelum kita pikir, ya Allah selamatin tuh anak. Kita udah girang. Ustaz nggak selamat. Berapa kali kalau udah dapat SMS begitu, udah nyesek kita. Ya pahala mas, insya Allah udah Allah tetapkan. Cuma ngelihat tuh bayi nggak berhasil, kita dapat lagi satu nih. Satu set. Ya kalau kita ubur banyak. Ini satu-satu kemarin udah nih ada duit sisa kan, masih ada sisanya. Ambil lagi yang satu. Tahu mau dievakuasi nih hari nggak ketahuan ya. Semoga selamat. Bawaannya sama, paru-paru sama jantung. Gizi buruk tuh pasti ada bawaan. Karena gizinya buruk, penyakitnya banyak. Minta sama Allah kalau udah butuh sesuatu. Tapi jangan berharap dari situ. Jangan berharap dari bendanya, sama Allahnya. Yang pertama akidah. Yang kedua hijrah tuh ibadah. Ikhlas ibadah. Perbanyak ibadah supaya Allah berikan rahmatnya. Ada seorang pemuda ibadah 500 tahun. Di sebuah pulau indah. Yang mengalir air jernih luar biasa. Ujung kulon aja melewat. Di bawahnya mengalir luar biasa. Dia ibadah kayak di taman surga. Dia mau makan tiap malam tuh ada pohon delima indah. Tiap malam delimanya berbuah satu. Rasanya lezat. Dia makan kenyang tiap malam tuh. Sampai akhirnya waktunya meninggal, dia tahu waktunya tiba. Dia doa, ya Allah izinkan saya meninggal dalam keadaan sujud. Diminta sama Allah, dia doa. Karena doa adalah ibadah. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Diminta dibangkitkan dalam keadaan sujud. Hari kiamat bangkit dalam keadaan sujud. Hari kiamat Allah ajak hambanya bicara. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku.
Apa kata hambanya? Ya Allah, karena ibadahku ya Allah. 500 tahun ibadah. Karena rahmatku hambaku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku. Ya Allah, ibadahku kan sudah 500 tahun banyak. Bisa nggak aku mau surga ke dalam surga dengan ibadah? Baik, wahai malaikat, hitung amalnya. Dihitung amalnya. Itu amal puluhan tahun, ratusan tahun ibadah. Cuma buat bayar delima aja nggak cukup. Cuma buat bayar makan delima. Ya masa delima doang, Sat? Itu delima numbuhnya aja repot. Pas mau dimakan, nikmat pegangan buat masukin mulut. Ya kan? Nikmat, kita bisa megang delima, mulutnya nggak ada, mau masukin mulut mana? Nikmat mulutnya. Ada mulut nggak, ada tenggorokannya gimana? Ada tenggorokan tapi keselak. Oh, nikmat luar biasa. Nikmat napas dan makan dalam keadaan bersamaan. Kalau kita makan sama napas mesti gantian, pucet dah muka. Lagi makan sambal lagi, penuh di sini nggak napas. Bayangin aja udah merah-merah begitu. Luar biasa. Buat bayar delima aja ibadah 500 tahun nggak sanggup. Kaget deh, ya Allah. Gimana nih? Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu. Maksudlah hambaku ke dalam surgaku dengan rahmatku. Masuk surga. Allah berikan rahmat. Lewat apa? Lewat ibadahnya kita. Ketika kita dekat sama orang lain, maka orang lain akan memberikan apapun buat kita. Kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan apa yang kita minta. Saatnya hijrah ibadah. Bersegera. Yang selanjutnya, hijrah dari si akhlak. Banyak akhlak. Contohnya memaafkan. Ada seorang, ya, di hari kiamat gitu ya. Ada seorang hamba yang berantem sama temennya. Ini saudara saling memaafkan di dunia. Pas hari kiamat ada dosa-dosa yang belum minta maaf, sengaja atau nggak sengaja. Itu hari kiamat dahsyat, Nabi cerita sampai nangis. Itu orang lain menanggung beban dosanya saking takutnya, mukanya pucat. Dia butuh orang lain yang bisa manggul dosanya. Dia butuh orang lain yang bisa diambil. Ini kita udah kelaparan, udah mau mati, nggak bakal makanan dia kita ambil, bener nggak? Tapi di hari kiamat, ketika depan kita neraka, kalau kebaikan orang bisa kita ambil, kita ambil. Ya Allah, ambillah kebaikannya ya Allah, karena dia pernah menzolimi aku. Dia ini saudara di jalan Allah, berteman. Diminta kebaikannya. Dia pernah ngezolimin, ambil kebaikannya ya Allah, kan dulu ngezolimin saya. Mungkin nggak begitu? Hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang manusia nggak peduli sama saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak emaknya dia nggak kenal lagi. Udah nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, sahibnya dan anak-anaknya. Likul brim yauma insa'nu yu'ni. Semuanya bingung, bertanggung jawab hari itu terhadap apa yang dia kerjakan. Udah pada nangis, udah pada takut. Keringat itu sampai saya bilang, kalau hari kiamat nggak pada pakai baju, pada lihat-lihatan nggak ya? Kan kita malu. Karena ada yang bawa kamera, disorot-sorot gimana? Ya kan ibarat kata begitu. Nabi ngingetin apa? Sungguh hari itu permasalahan seorang hamba luar biasa, nggak bakal mikirin macam-macam dah. Boro-boro dah. Itu orang itu ada yang kerendam keringatnya sampai mata kaki, ada yang kerendam sampai leher. Ini kita bingung, itu bagaimana ya? Makanya jadi bayang bingung. Ntar kita bisa berenang nggak di keringat kita? Jadi panjang ceritanya begitu. Pokoknya tuh saking menakutannya. Diminta. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah engkau tega? Saudaramu sudah habis kebaikannya. Kebaikannya udah habis. Udah diambilin orang. Ya Allah, kalau begitu dosa saya kan dioper ke dia bisa. Karena dia pernah ngezolimin kan? Dosa saya dioper ke dia. Apakah engkau tega? Ya bagaimana tega daripada kita neraka ya? Mau diapain? Kalau kita masuk kerja tapi nyusahin orang, mendingan gak usah kerja dah. Daripada nyusahin temen. Daripada nyusahin temen, gak usah kerja dah. Ya kan? Tapi kalau neraka, biarin dong, susah-susah. Mending saya surga, ya enggak? Jadi kalau ibadah bersegera duluan. Jangan gantian. Jangan duluin orang, udah ganti aja duluan ibadahnya.
Enggak, jangan begitu duluan. Berebut kalau ibadah tuh duluan. Ke surga, kebaikan tuh ke surga. Jangan sampai ke surga kita masuk, kan kemarin duluan aneh. Yaudah ente duluan dah. Pas mau masuk lagi, kan aneh kemarin ibadahnya duluan. Yaudah ente duluan dah. Nah pas sudah penuh kita masuk, maaf udah tutup. Oh, udah tutup. Mungkin baru jam berapa udah tutup aja. Nah hadirin sekalian, dia nuntut. Nabi sampai nangis ceritanya. Sampai Nabi tersenyum. Kenapa ya Rasul? Allah menyuruh hamba tadi, angkatlah wajahmu. Lihat diangkat, dilihat istana surga yang indah luar biasa. Yang tiangnya dari permata dan mutiara. Yang dindingnya dari emas. Lihat, dindingnya emas. Tiangnya jamrud dan marjan. Jangan dibayangin, ntar kita bayangin sirup. Begitu. Orang Indonesia ngebayang sih. Jamrud, ini jamrud. Batu bacan gak laku. Bacan gak penting, ini jamrud. Makanya orang nawarin saya cincin. Saya sih demen batu permata. Cuma saya sering hilang. Saya nggak tertarik. Bukan nggak senang, senang banget tuh cakep-cakepan batu cincin sekarang, ya kan? Tapi maaf, saya nggak terlalu kagum. Kalau ente cincinnya dari Hajar Aswad batunya, baru saya bilang keren. Baru batu dunia Hajar Aswad tuh, batu dari surga, dari langit ente pakai. Tuh, ente gosok sampai putih. Iya, batu Hajar Aswad itu dikisahkan dulunya putih. Awalnya sampai lama-lama hitam. Kalau ulama mengatakan hitam akibat dosa-dosa manusia. Hajar Aswad tadinya putih, makanya batu di sorga. Ya konon katanya diteliti batu itu memang ya unsurnya aneh gitu. Ya. Krypton aja nggak ada apa-apa, Superman memang lanjut muka, lemas keluar. Sama Krypton aja jatuh, apalagi Hajar Aswad ya enggak. Tapi itu luar biasa. Dia lihat istana luar biasa dari emas, batu permata. Kita rumah kita pakai batu alam yang hitam aja udah kelihatan cakep banget ya. Wah, semuanya baru batu kita bangga. Ini kantor, marmernya yang mahal. Kita kok keren banget, baru begitu keren. Ini surga. Bahkan di bawahnya, ini di bawahnya ngalir sungai-sungai. Ada yang bening, kita jalan lantainya, bawahnya sungai. Wih, luar biasa. Indahnya luar biasa. Kaget, ya Allah tuh buat Nabi mana? Itu istana gede banget ya Allah. Kita beli rumah di Parung, ya dapat 200 meter, udah bangga banget ya. Baru 200 meter, itu juga yang penting ada tanahnya deh, rumahnya sedapatnya dah, yang penting udah punya jauh-jauh udah dari tempat kerjaan. Itu surga luar biasa. Ya Allah buat Nabi mana? Buat syuhada mana? Buat orang jujur yang mana? Buat orang yang mampu membayarnya. Dengan siapa ya Allah yang mampu membayarnya? Engkau bisa. Dengan apa ya Allah aku bisa membayarnya? Dengan maafkan saudaramu. Ya Allah aku sudah maafkan saudaraku ya Allah. Udah saya maafin ya Allah saudaranya ya Allah. Cuma di bab kiamat ya Allah, bab kiamat saya takut. Jangan ibarat begitu. Tapi kalau dimaafin mah udah dari dulu. Akhirnya kata Allah apa? Wahai hambaku, ajak saudaramu, gandeng dia, bawalah dia masuk ke dalam surga. Dengan memaafkan saudara kita, surga. Makanya hijrah secara akhlak, hijrah secara akhlak, termasuk akhlak dalam bekerja dan lain sebagainya. Apalagi hijrah secara kehidupan, seluruh hidup hijrah yang Islami. Ya ceritanya agak panjang, cuma karena waktu udah habis, ya kita ingat kisah Asim bin Umar bin Khattab. Anak raja, anak khalifah, ditanya, udah siap nikah belum? Siapa yang udah siap nikah? Saya ya, aku punya jodoh buat engkau. Siapa ya? Dia jodoh sama siapa? Anak budak. Anak budak. Ya Allah. Dia nolak? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya memilihkan yang terbaik. Kenapa dia ya? Dia semalam ayah lihat lagi masukin susu ke dalam botol. Ibunya nyampur air dengan botol, dengan susunya. Dia bilang, ya ibu, ini tidak dibolehkan. Biar Umar bin Khattab nggak lihat. Umar nggak lihat, Allah lihat. Jangan ya ibu. Ini orang takut dengan yang haram. Aku jodohkan dia kepada engkau. Siap ya ayah. Anak raja nikah sama anak budak. Gak usah tinggi-tinggi dah.
anak bos kawin sama babu, jelek banget dah. Orang udah aneh. Ini anak budak, tapi bukan budaknya. Seorang laki-laki yang menikahi orang lain karena agamanya. Seorang perempuan yang menolak walaupun dikit sesuatu yang haram. Dan dia lahir pemimpin umat, namanya Umar bin Abdul Aziz. Hijrah. Maka kehidupan kita berubah. Kalau masyarakat kita berubah lewat perbaikan ini, anak kita nggak usah kita siapin duit buat hidup. Anak kita nggak usah kita cari pekerjaan. Kenapa? Karena lingkungannya udah siap membahagiakan dia. Baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur. Negeri yang gemah ripah lojina awi, toto tentrem kerto raharja. Negeri yang islami, masyarakat yang madani. Hadirin sekalian, itu yang hendak saya sampaikan kepada kita. Hijrah. Ketika kita hijrah, insya Allah kita akan dapat kehidupan yang holistik, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang selama ini cuma dapat dalam angan-angan belaka. Karena jangan lupa, bahagia itu bukan cuma sakit yang di sini. Bahagia tuh di sini. Nih bahagia di sini. Jangan cuma sakit di sini. Di sini bukan naruh penyakit, di sini naruh bahagia. Gitu ya. Sakit cukup di bisul ya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ismaidas atas pemaparan materinya. Ada beberapa poin yang dapat kami catat, yaitu hijrah. Yang pertama hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah akhlak, dan terakhir hijrah saling memaafkan di antara kita. Seluruh kehidupan. Berhubung waktu juga sudah tidak memakan lagi untuk sesi tanya jawab, kita sudahi saja kajian Islam Nur Indonesia untuk kali ini dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kajian Islam Nur Indonesia minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.